Sangat bahagia. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan juga mendengarkan presentasi kita pada hari ini. Hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi di pembelajaran pendidikan Pancasila, yaitu penerapan sikap Pancasila di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Dengan saya Mila Alfidalamca sebagai moderator dan pemateri, Saya Dedenda Agustus sebagai pemateri. saya Yudhistira Syafira Maharani sebagai pemateri, Saya Jastia Diluhurma sebagai pemateri. saya Dita Musliani sebagai pemateri, saya Nafisa Luciari sebagai pemateri. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita kali ini, kita ada penampilan yang dahulu nih teman-teman untuk membangun dan membakar semangat kita hari ini. Yes. Jangan saya ya teman-teman. Keluarga Pak, buka selang-selang lingkis-lingkis, buka selang-selang papan tulis, buka selang-selang lingkis-lingkis, buka selang-selang papan tulis. Hei kawan, marilah semua kenali di kelompok dua yang kece dan juga keren. Kelompok dua, ih, gemes. Kelompok dua, ih, keren. Langsung saja kita ke pembahasan kita hari ini, yaitu pengamalan sikap Pancasila di kehidupan sehari-hari yang dimulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang akan disampaikan oleh Dini. Sila pertama yang berwujud ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki contoh dari beberapa bidang. Yang ke satu ada bidang politik, yaitu adanya jaminan kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang religius, harmonis dan sejahtera. Hal ini termasuk pasal 28E ayat 1 yang berbunyi menjamin kebebasan, menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Yang kedua di bidang sosial, yaitu mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk pasal 29 ayat 1 yang berbunyi berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga di bidang ekonomi, yaitu menjalankan kegiatan ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan juga bertanggung jawab, serta tidak merugikan pihak lain, yang bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal ini pun termasuk pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Nah, teman-teman, jadi itulah dia contoh pengamalan sikap Pancasila di kehidupan sehari-hari, khusus pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tadi ada 3 bidang teman-teman, mulai dari bidang ekonomi, bidang sosial, dan juga bidang politik. Masing-masing dari setiap bidang pasti ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Khusus di sila pertama ini kita harus saling toleransi antar umat beragama, tidak membeda-bedakan antar umat beragama, dan dijunjung tinggi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Untuk selanjutnya yaitu pengamalan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang akan disampaikan oleh Elisha dan juga Jastia. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang pertama ada di bidang politik. Contoh sikapnya yaitu menjadi pemilih dalam pemilu yang jujur dan adil ketika sedang
Nah, sikap ini termasuk ke dalam Undang-Undang Pasal 22E ayat 1, yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, yang kedua ada di bidang sosial. Contoh sikapnya yaitu tidak melakukan diskriminasi ataupun penindasan kepada orang lain, mau itu yang berbeda suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan lain-lainnya. Nah, tujuannya yaitu untuk menjaga nilai persamaan derajat manusia dan juga menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan harmonis agar tidak terjadi konflik. Nah, sikap ini termasuk ke dalam Undang-Undang Pasal 28I ayat 2, yaitu setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Jadi yang ngelakuin persamaan hak antara ujian dan ekonomi tujuannya yaitu menciptakan suasana yang adil, adab, aman, dan harmonis dan juga manusiawi. Pasal keempatnya yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke teman-teman, itulah dia pengamalan sikap Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke teman-teman, tadi juga sama ada di 3 bidang, teman-teman ada di bidang sosial, di bidang ekonomi, dan di bidang politik. Masing-masing di bidangnya sudah terkait dengan undang-undang yang tertera dalam undang-undang dalam undang-undang negara. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia akan disampaikan oleh Dina. Baik, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga di bidang politik, contoh sikapnya yaitu mendukung pemimpin tanpa memandang suku, ras, agama, dan budaya. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan keadilan politik tanpa diskriminasi. Pasalnya yaitu pasal 28B ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat dan haknya. Ketiga di bidang sosial yaitu tidak membeda-bedakan teman tanpa melihat latar belakangnya. Tujuannya yaitu untuk menghindari konflik yang bersifat sara. Pasalnya yaitu pasal 28B ayat 2 yang berbunyi anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang terakhir yaitu di bidang ekonomi. Contoh sikapnya yaitu mendukung produk lokal demi kemajuan bangsa. Tujuannya yaitu mewujudkan tujuannya yaitu mensejahterakan ekonomi di seluruh rakyat. Pasalnya yaitu pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Oke teman-teman, itulah dia pengamalan sikap Pancasila yang bersifat sehari-hari di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tadi mulai dari yang pertama di bidang sosial, kita harus saling toleransi, tidak membeda-bedakan antar sesama, dan juga tadi di bidang ekonomi kita juga harus memakai produk dalam negeri sebagai tanda tanah air. Dan yang ketiga di bidang politik, di bidang politik kita harus menjadi pemilih yang tidak membeda-bedakan, yang tidak memandang ras, suku, dan agama. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengamalan sikap Pancasila di kehidupan sehari-hari pada sila keempat, pemerintahan yang dipimpin oleh lembaga kebijaksanaan dan keselamatan perwakilan akan disampaikan oleh yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh lembaga kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang pertama di bidang politik, contohnya seperti kan tahu sekali kita melaksanakan pemilihan presiden, DPR, DPRD, DPD yang kayak gitu. Nah, itu tuh udah termasuk sila keempat karena kita itu melakukan pemilihan untuk siapa yang ingin menjadi pemimpin negara kita agar negara kita ini menjadi negara yang lebih makmur. Tujuannya ini ya, kenapa kita memilih memilih melalui demokrasi, karena agar pemimpin
pemimpin yang kita pilih ini agar dapat memenuhi kepentingan kita sendiri. Nah, pasalnya yaitu pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui undang-undang dasar. Lalu yang kedua ada di bidang ekonomi. Contohnya seperti ketika ingin menentukan hasil panen, nah, setiap masyarakat atau setiap petani itu melakukan musyawarah dulu bersama pemerintah agar apa? Agar tidak membebani pembeli dan juga tidak merugikan pihak manapun. Nah, tujuannya ini agar tidak terdapat monopoli atau tidak akan merugikan siapapun. Nah, di sini ada di pasal 33 ayat 4 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, lalu di bidang sosial, contohnya seperti masyarakat ikut musyawarah dalam pembangunan desa. Nah, itu tujuannya itu untuk menguatkan nilai gotong royong dan kebersamaan dalam memecahkan masalah sosial melalui musyawarah yang ada di pasal 28 C ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Nah, itulah dia pengamalan sikap Pancasila di kehidupan sehari-hari pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila identik sama bermusyawarah dan identik dengan demokrasi. Sudah disampaikan oleh ada tiga bidang yang pengamalan sila Pancasila yang sila keempat, yaitu bidang politik, ekonomi dan juga sosial. Di bidang politik tentunya berkaitan dengan demokrasi. 5 tahun sekali kita sering menyelenggarakan pemilihan presiden, pemilihan pemimpin daerah dan juga pemilihan DPR. Nah, di sana itu merupakan salah satu bentuk pengamalan kita, pengamalan Pancasila pada kehidupan sehari-hari ini sila keempat. Untuk selanjutnya yaitu pengamalan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke teman-teman, sila kelima ini baru sudah saya sebutkan berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa di-highlight teman-teman di keadilan. Maka pada itu setiap warga negara harus mendapatkan perilaku yang adil. Kita juga membawa di 3 bidang. Yang pertama yaitu di bidang politik. Pengamalan sila Pancasila pada sila kelima di bidang politik yaitu mengadili para pelaku tindak pidana korupsi. Teman-teman setuju nggak kalau misalnya para pejabat yang korupsi harus diadili? Betul. Karena teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa di bidang
pengen didongengin ya. Nah, gaya dongeng contoh dari pengalaman pengamalan sila kedua ketika terjadi kecurangan dalam pemilu. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, mungkin pertanyaannya cukup dari Aurel saja teman-teman, karena yang lain sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Jadi teman-teman yang lain sudah mengerti berarti ya artinya? Ya. Oke, berarti Aurel katanya pengen didongengin contoh kecurangan. Oke, contoh kecurangan pada saat berpolitik gitu ya, pada saat pemilu gitu ya. Oke ya. Oke teman-teman, sebenarnya ini pun kita mungkin sering melihat atau apa ya, sering Adanya kayak penyuapan gitu. betul teman-teman Suap. Suap atau betul teman-teman sering nggak mendengar itu Abi dikasih amplop 50.000 asal Nah, teman-teman, salah satu contoh Aurel. Jadi misalnya salah satu bentuk kecurangannya suap menyuap kepada rakyat untuk meningkatkan suara, juga misalnya dikasih sembako tapi syaratnya harus pilih nomor ini, harus pilih nomor itu, kayak gitu. Itu juga salah satu. Sebenarnya mah lebih tepatnya mah lebih seringnya juga bentuknya itu bentuknya itu suap teman-teman, bentuknya itu suap. Jadi biasanya kalau misalnya yang ketahuan suap menyuap itu tuh ada sanksinya. Jadi meskipun dia suaranya menang tapi dibatalkan dan tidak diangkat menjadi apapun itu, misalnya tidak sah dan didiskualifikasi dan di blacklist oleh apa sih MK dan juga ya itu pokoknya ya. Oke teman-teman, ada lagi kemarin Jadi pengamalannya dari sila kedua didiskualifikasi. karena di ini keadilan. Masa yang suap menyuap tetap menang sedangkan cara yang kotor kan nggak boleh. Itu kan nggak adil. Ada juga. Karena setiap sila itu ada hubungannya. Setiap sila Sampai sila seperti ini pelajaran di kelas 11 keterkaitan sila Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila 5 itu setiap silanya ada keterkaitannya teman-teman. Ya, oke. Cukup. Oke. Teman-teman, langsung saja tadi pematerian mulai dari sila pertama sampai tadi pertanyaan juga dari Aurel sudah kita jawab. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tapi sebelum kita tutup, kita ada yang penutupan. Gimana teman-teman? mata 1, 2, 3. Kelompok 2 namanya apa? Demi